Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Sri Mulyani, kelas 6A Sosiologi. Dengan video yang saya buat kali ini diperuntukkan bagi memenuhi syarat ulangan tengah semester di mata kuliah Sosiologi Keluarga. Video ini saya buat untuk menganalisis film menggunakan teori sosiologi keluarga, dan film yang saya angkat ini sudah ramai kembali karena dibuat series, dan film ini sudah rilis pada tahun 2019 dan saya telah menontonnya. Nah, film yang ini berjudul Wedding Agreement, yang mana mengisahkan kisah hubungan pernikahan yang begitu rumit karena diawali perjodohan yang dilakukan oleh kedua orang tua semasa Bian dan Tari yang merupakan pemeran utama pada saat mereka masih kecil. Nah, konflik ini berlanjut karena ternyata Bian sudah memiliki kekasih yang bernama Sarah, dan Bian ini memiliki janji kepada Sarah untuk menikahinya setelah ia bercerai dengan Tari pada saat setelah menjalani hubungan pernikahan selama 1 tahun. Berikut cuplikan trailer yang sudah mencakup isi dari keseluruhan film ini yang akan ditayangkan. Apa ini? Kesepakatan pernikahan. Dari awal, aku itu berencana pisah sama kamu. Setelah 1 tahun kita nikah. Mungkin kamu belum tahu. Aku udah tunangan. Dan aku cinta banget sama tunangan aku, Sarah. Setelah cuplikan trailer atau isi dari keseluruhan film tadi, saya akan menganalisis film ini menggunakan teori konflik. Teori konflik ini sudah banyak dikenalkan oleh para sosiolog klasik hingga kontemporer, yang mana menjelaskan bagaimana terjadinya konflik bisa terjadi di kehidupan masyarakat hingga pada akhirnya menimbulkan perselisihan. Konflik sendiri secara etimologi berasal dari kata kerja bahasa Latin yaitu configure, yang memiliki arti saling memukul. Perkembangan sosiologi mengantarkan konflik ini pada sebuah arti sebagai suatu bentuk dari interaksi sosial antara dua orang atau lebih, bahkan bisa kelompok, yang mana salah satu pihak ini berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Nah, di film ini, konflik berawal dari ibunya Bian yang meminta Bian untuk menikahi anak temannya yang telah menolong keluarganya saat berada dalam lingkaran kesusahan, dengan cara meminjamkan uang sebagai modal usaha dan tidak meminta untuk dikembalikan. Padahal Bian sendiri sudah memiliki kekasih yang bernama Sarah dan sudah menjadi tunangannya. Menurut Takuiri, konflik ini merupakan suatu warisan kehidupan sosial yang berlaku dalam berbagai keadaan karena munculnya keadaan atau suatu bentuk dari ketidaksetujuan, kontroversi, dan pertentangan yang terjadi antara dua pihak atau lebih secara terus-menerus. Konflik ini berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik ini tidak bisa dicapai secara simultan atau berada dalam waktu yang bersamaan. Setelah selesai menjalani ijab kabul dan resepsi, Bian dan Tari ini memang tinggal serumah, namun mereka pisah kamar, dan Bian sendiri mengajukan surat kesepakatan yang meski ditandatangani Tari dan diikuti atau ditaati oleh Tari. Konflik hubungan dalam pernikahan ini mulai terjadi karena banyak sekali masalah yang muncul dan datang dari berbagai bentuk pertengkaran kecil hingga Tari ini merasa dirugikan. Adapun konflik internal yang terjadi dalam hubungan Tari dan Bian ini semakin hari semakin terasa. Apalagi semenjak Bian sudah mulai terang-terangan akan hubungannya dengan Sarah kepada Tari selaku istri sahnya. Juga sikap Bian yang selalu menyepelekan kehadiran Tari dan tidak menghargai Tari sebagai seorang istri. Meskipun di akhir cerita ini dijelaskan atau menggambarkan bahwa Bian dan Tari ini menjadi
Pasangan yang harmonis, mereka mulai merajut kisah cinta mereka dari nol. Namun tetap saja, perjodohan ini apabila dipraktikkan di kehidupan sosial atau misalnya menimpa orang-orang sekitar, harus dibangun terlebih dahulu komunikasi asertif, juga komunikasi yang aktif gitu, biar saat menjalani perjodohan ini tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Karena apa? Sudah banyak sekali kasus yang berawal dari perjodohan diakhiri dengan perceraian karena misalnya si suami atau si istri ini sudah memiliki pasangan atau misalnya mereka keduanya sudah memiliki kekasih masing-masing hingga akhirnya mereka merasa tidak cocok dan memutuskan untuk berpisah. Karena pernikahan ini bukan suatu ajang permainan atau ajang perlombaan, karena ini merupakan suatu ibadah terpanjang dan harus dijalani dengan serius. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kata atau penjelasan yang masih dirasa kurang. Ini adalah salah satu bentuk keterbatasan saya. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.